Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara, Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Snok Bahar Gronje. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Kalau bedanya dengan Sonohogronyo, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi, orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Sonohogronyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Gronyo, dia memirang-mirangkan. Para penghina, para pencaci, para pemaki, teruslah dengan hinaan kalian. Teruslah dengan cacian kalian. Teruslah dengan makian kalian. Hinaan, cacian, makian, fitnahan kalian tidak akan membuat Bahar bin Smith lemah. Tidak akan membuat Bahar bin Smith mundur. Bukan selangkah lagi. Tidak akan mundur walaupun sekelingking. Fitnah kalian, hinaan kalian, cacian kalian, makian kalian, ancaman kalian akan saya jadikan sebagai api yang menambah, yang membakar semangat saya. Hal yang paling menarik di sini adalah Divide et Impera, merupakan sistem penjajahan yang diterapkan oleh Belanda, yakni adu domba. Adu domba antar sesama masyarakat, dan itu diterapkan oleh Bahar Gronje. Ini sangat luar biasa sekali ya. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi ulama. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Yang lindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Lawan. Bawa senjata. Lawan. Bawa gas air mata. Lawan. Bawa barakuda. Lawan. Kemudian Sonohogranya ini mengaku dirinya adalah seorang ulama yang ditakuti oleh kafir. Jadi memutarbalikkan kisah yang sebenarnya, diaduk-aduk, itulah yang disebut dengan propaganda. Jadi bapak propaganda pada saat itu terkenal, namanya Sonohogranya. Kalau bapak provokator hari ini terkenal Bahar Gronje dan juga bapak angkatnya. Mencoba untuk mengobok-ngobok persatuan dan kesatuan dengan mengatasnamakan agama, menamakan dirinya sebagai ulama. Ana ini bagian dulu bantai habib-habib palsu. Makanya lembaga nasab itu nggak nerima yang samar-samar. Sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak percaya saya. Kalau bener ente bukan habib, jangan ngaku habib. Saya bukan cucu yang mulia. Saya tidak ditakdirkan lahir dari nasab yang mulia untuk dipamerkan. Saya mempertanyakan tentang orang tua si Bahar. Kenapa? Karena dia gencar sekali ketika ada orang yang memberikan kritikan, ada orang yang membahas tentang misalnya teori Kiai Imaduddin, misalnya penelitian beliau tentang nasab habaib, langsung bawa dalil. Yang membenci para habaib adalah golongan: 1. Munafik, 2. Anak yang lahir di luar nikah, 3. Orang yang lahir yang ibunya disetubuhi pada saat sedang haid. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Gampang sekali seperti itu. Padahal itu cuman penelitian. Kalau memang tidak benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, kenapa harus sampai ke situ? Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA. Anak yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Makanya kita uji dulu si Bahar, salah satunya yang lahir dari seorang ibu yang wow, bahenol, saudara, yang sampai berfoto dengan maknya harus seperti itu. Tolong jawab, tolong bapak kau, mana bapak? Bapakmu, bapak. Mana bapak? Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen dijamin kebenarannya, kesolehannya. Yang nggak jelas
Nggak ada. Sekali lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari. Dan ini ada pada diri kita. Hakikatnya adalah tubuh kita disusun oleh seluruh materi leluhur kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai ke bawah menjadi kita. Demikian juga kita berarti punya satu kode yang presisi. DNA kita itu kayak misalkan Imam Ali, FJ1, FDC 10500. Si Bahar ini, saya berbicara ini menyebutkan nama, artinya saya tidak mengatasnamakan habaib di sini. Saya tidak mengatasnamakan zuriyah Nabi di sini, karena sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak percaya saya. Boleh dong nggak percaya? Boleh nggak? Boleh. Keyakinan tidak bisa dipaksa-paksa. Habib kok ngaku cucuku 28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Kebanyakan tidur kau. Bangun udah jadi cucu Nabi. Salah bukannya klarifikasi, minta maaf. Kebanyakan mimpi. Mimpi naik kuda putih. Aduh. Dikasih klarifikasi itu ana ditanya ketika ana lagi bangun tidur. Jadi ana bilang 28. Ya, harusnya ana ngomong 38, cuma ana salah ngomong 28. Mana ada Habib emaknya. Emaknya itu kan istrinya Habib juga. Jilbabnya tutup kepala, nampak pantat, tutup pantat, nampak kepala. Nggak ada. Walaupun dia ahwal, walaupun dia bukan kalangan syarifah atau saidah, dia tetap tahu bagaimana menjaga aurat. Aku lama, mak sendiri pun belum bisa dididik dengan benar. Aku anaknya Habib, istrinya nggak bisa dididik dengan benar. Peblinger itu. Ini curut-curut belum pada ada nih. Ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini. Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan iblis ini. Mau syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya ya. Ini mereka belum ada. Anu udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain wallahu a'lam enggak tahu. Ya. Mereka belum ada. Bagaimana kita bisa marah? Kita bangga ada foto ulama di channel kita bersama ibunda tercinta. Kalau memang ibunya, itu ibunya yang angkat kaki ke kepala dia bukan? Tapi mukanya beda ya. Oh itu masih muda TIJ, waktu masih muda. Kalau ibunya masih muda waktu itu kok Baharnya gitu-gitu aja. Seharusnya kan masih bocil. Gitu aja marah. Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak, tapi tidak pernah permasalahkan. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci. Itu terus anak bilang, Pak, tahan saya. Kalau memang ada Bahar bin Ali bin Smith memasang-masang target untuk dakwah. Karena bagi anak, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Nih, saya berharap si Bahar yang punya channel Said Bahar, tolong angkat foto maknya biar kita tahu oh maknya. Nah, ya kan? Oh, ini loh maknya. Baru kita posting nanti. Lagi ini mak yang bener, kemarin mak pura-pura gitu. Oh, ya. Kemarin mak ketemu gede. Ini mak yang benar-benar mak. Tuh, TJ dibilang, TJ anak PSK, nggak apa-apa. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah pondok pesantren, disuruh Habib Bahar pondok pesantren, buat pondok pesantren. Ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Anak bangun ini pondok pakai darah, pakai air mata. Ada memang yang nyumbang, yang ngasih semen, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini. Tapi berapa sih? Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar? Paling dari uang sumbangan dari apa orang-orang itu paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Ente mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit, dari pohon, dari emas, dari uang pribadi anak. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu anak ceritakan ini.
Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lagi ya. 1 juta Habib Muhammad. Ketua bangsa pengkhianat ya, Dr. Christian Senok Hargranya. Beliau adalah seorang Belanda yang pernah menempuh pendidikan di Saudi Arabia, kemudian dijadikan sebagai ikon untuk perlawanan Belanda terhadap Aceh dengan cara menyamar sebagai ulama. Beliau sangat disambut baik oleh masyarakat pribumi pada saat itu karena beliau termotivasi dengan sebuah statement bahwasanya untuk mengelabui orang bodoh maka bungkuslah kebohongan dengan agama. Nah, itu merupakan salah satu motivasi beliau, mengingat pada saat masa-masa perang, yakni antara Belanda dengan waktu itu belum ada Indonesia, yakni dengan Nusantara. Terkenal pada saat itu Nusantara hampir seluruh kawasannya sudah mengenal Islam ya, dan tentunya semangat jihad kaum muslimin pada saat itu baik di kalangan ulama, santri, tokoh-tokoh, bahkan masyarakat secara keseluruhan melawan Belanda dengan semangat